Setelah dimulai dengan film solo Bumblebee di 2018 lalu, hilal reboot Transformers makin terlihat di Rise of the Beasts. Bagaimana tidak, film ini memperkenalkan banyak sekali robot yang tidak muncul di 6 film sebelumnya. Belum lagi jika Unicron dan sesuatu di ending dihitung, membuat masa depan film-film Transformers lain makin cerah. Sebelum lanjut ke pembahasan, boleh support kita melalui sosial bus dan bisa juga join jadi member untuk mendapatkan berbagai keuntungan yang sudah kita tawarkan. Seperti yang dibilang pemimpin Maximals Optimus Primal, Unicron belum mati, dia hanya terjebak, yang berarti hanya menunggu waktu untuk dia kembali. Balas dendam pada Autobots dan Maximals. Sementara itu diperlihatkan Autobots meninggalkan Maximals, yang sisa anggotanya kembali bersembunyi di Peru, hidup bersama suku yang selama ini mereka lindungi. Walaupun sayangnya Airazor harus dikorbankan di film ini. Untuk Autobot sendiri belum diketahui apa rencana mereka selanjutnya, mengingat dengan hancurnya artefak itu membuat mereka gagal pulang ke Cybertron. Mungkin Optimus dan yang lain masih akan bersembunyi di bumi, sementara waktu mereka akan berbaur sambil mencari jalan yang lain untuk pulang. Elena sendiri seperti yang terlihat di TV, dia terkenal setelah mengklaim menemukan situs di Peru, situs di bawah gereja yang awalnya tempat persembunyian salah satu artefak. Dan untuk Noah, dia mendapatkan porsi yang besar sendiri. Akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Namun anehnya orang yang melakukan interview dengannya tiba-tiba membahas tentang aksi Noah di Peru. Karakter yang diperankan Michael Kelly itu tahu pertarungan Autobots dan Maximal melawan Terrorcons. Dia berkata sebagai anggota dari organisasi pemerintah yang khusus menangani ancaman luar angkasa. Lebih aneh lagi karena karakter Michael Kelly menyuruh Noah untuk bergabung kepada perang yang saat ini mereka akan jalankan. Dan ketika Noah melihat kartu nama yang dia berikan, di situ tertulis G.I. Joe. Pertama-tama kemungkinan organisasi yang dikatakan melindungi bumi dari ancaman luar angkasa adalah Sector 7 yang sebelumnya sudah muncul di Transformers versi Michael Bay, di mana organisasi ini semacam SHIELD-nya Marvel yang menjadi penghubung antara pemerintah Amerika dengan Autobots. Perlu diingat reboot yang dilakukan di film Bumblebee adalah mengembalikan timeline di tahun 80 sampai 90-an, yang berarti bisa saja ini menjadi prequel dari Sector 7 yang kita lihat di Transformers versi Michael Bay. Sementara untuk G.I. Joe bisa dikatakan sebagai unit tentara khusus Amerika. Cerita G.I. Joe sebenarnya sudah berkali-kali dibuatkan film dengan yang terbaru yaitu Snake Eyes yang di dalamnya ada Iko Uwais. Bisa tambahkan di bawah untuk yang mengikuti G.I. Joe, tapi dikabarkan Snake Eyes menjadi reboot bagi franchise itu. Dengan adanya adegan ending di Rise of the Beasts, bisa mengkonfirmasi crossover antara G.I. Joe melawan Transformers. Cerita Transformers melawan G.I. Joe sebenarnya sudah dibuatkan komik di zaman dahulu, yang terlihat juga melibatkan Decepticon sebagai musuh yang harus mereka lawan bersama. Dan tentunya ini membuat film Transformers semakin menarik, karena akhirnya kita bisa melihat cerita berbeda dari pertarungan di 7 film sebelumnya. Kalau dipikir-pikir juga menarik kalau Noah yang menjadi agen G.I. Joe melawan Autobots. Apalagi dia terlihat berhasil menghidupkan Mirage kembali di mid-credit scene, yang membuat tanda tanya apakah Mirage akan melawan Optimus, yang memang di Rise of the Beasts terlihat kepribadian mereka bertolak belakang. Kalaupun Noah kembali bersekutu dengan Autobots juga akan seru, sebab kita akan kembali melihat armor Mirage yang dipakai olehnya. Ini membuat Noah sebagai karakter utama terkuat dari film-film Transformers, karena memang hanya dia manusia yang bisa ikut bertarung melawan para robot raksasa. Overall, kabar bahwa Unicron tertidur untuk sementara sudah menandakan bahwa cerita akan fokus dulu pada Transformers melawan G.I. Joe. Barulah nanti Unicron akan datang kembali sebagai musuh pamungkas yang harus mereka lawan.